Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Wedi Arista. Pada mata kuliah Social Science for Primary One hari ini, kita memasuki pada pertemuan kedua, yaitu dengan materi Definition of Social Studies in Elementary School. Nah, apakah kalian masih ingat dengan konsep IPS pada pertemuan pertama? Apa yang disebut dengan Social Science Education atau apa yang disebut dengan Social Studies? Adakah yang masih ingat? Nah, pendidikan IPS itu berasal dari dua kata ya, pendidikan dan IPS. Nah, IPS sendiri kan ilmu pengetahuan sosial. Nah, pendidikannya itu apa? Kalau menurut Napitupulu, education is an activity that is conscious, organized, and planned with the aim of change behavior toward desired. Maksudnya apa? Pendidikan adalah suatu kegiatan yang disadari, diatur, dan direncanakan dengan tujuan untuk mengubah perilaku seseorang menuju yang kita inginkan. Dalam hal ini adalah peserta didik. Adapun menurut Sumantri dalam Sapria, social science education is a simplification or discipline of social science and humanity and basic human activity organized and presented scientifically and pedagogic physiology for educational purpose. Jadi, pendidikan IPS atau pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah sebuah penyederhanaan dari berbagai macam disiplin ilmu sosial dan juga ilmu humaniora yang didasarkan pada kegiatan dasar manusia yang diselenggarakan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis atau psikologis untuk tujuan pendidikan. Intinya adalah pendidikan IPS merupakan penyederhanaan dari berbagai macam disiplin ilmu sosial dan humaniora yang disajikan secara pedagogis untuk tujuan pendidikan nasional. Nah, sebenarnya ada 4 konsep atau struktur pada pendidikan IPS. Apa itu? Yang pertama adalah fact atau fakta. Apa yang disebut fakta? Fakta merupakan segala sesuatu yang memang terjadi secara nyata di lingkungan kita, gitu. Yang diartikan sebagai kumpulan materi yang dikaji oleh para ahli ilmu sosial yang sudah benar-benar terjamin kebenarannya. Nah, contohnya apa kalau di dalam konten? Ya seperti halnya kalau di IPS kita mengenal bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu fakta. Dan memang banyak bukti untuk mendukung data itu. Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Itu fakta. Gitu ya. Bahwa bumi itu terdiri dari berapa benua? Terdiri dari 5 benua. Nah, itu fakta. Indonesia terletak di benua Asia, itu fakta. Nah, inilah yang mendasari materi-materi dalam IPS. Yang kedua konsep. Apa itu konsep? Konsep adalah sesuatu yang tersimpan di dalam benak atau pikiran manusia berupa ide atau gagasan. Jadi konsep ini bisa dinyatakan dalam benda konkret atau abstrak. Nah, misalnya apa? Misalnya kalau di dalam IPS itu ada konsep tentang pasar. Nah, konsep tentang pasar. Pasar itu apa? Nah, konsep tentang gunung. Konsep tentang alam. Konsep tentang organisasi sosial. Konsep tentang interaksi sosial. Konsep tentang nasionalisme.
Nah, itu merupakan konsep-konsep yang dipelajari. Jadi bisa diartikan atau dikaji dalam beberapa sudut pandang gitu. Nah, itu juga termasuk dalam materi IPS. Yang selanjutnya adalah generalisasi. Generalisasi itu adalah berasal dari kata general yang berarti umum atau menyeluruh. Oleh karena itu, generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan di antara konsep-konsep. Jadi dari beberapa konsep kemudian dapat digeneralisasikan. Contohnya di IPS mempelajari tentang misalnya kemiskinan suatu negara. Nah, kenapa suatu negara itu bisa miskin? Nah, bisa kita generalisasikan bahwa negara miskin itu didasari oleh pendidikan yang rendah atau banyaknya pengangguran atau banyaknya kriminalitas di sebuah negara. Maka kita bisa simpulkan misalnya dengan adanya pendidikan yang rendah dan pengangguran di suatu negara, maka negara tersebut bisa menjadi negara miskin. Nah, negara yang maju bagaimana? Ya sebaliknya, negara maju adalah negara yang pendidikannya itu baik, yang tingkat penganggurannya rendah, tingkat kriminalitasnya rendah, seperti itu. Jadi, generalisasi adalah kumpulan dari beberapa konsep. Itu juga dipelajari di materi IPS. Ada but dengan teori. Nah, kalau teori ini adalah sekumpulan konsep yang ketika dijelaskan memiliki hubungan yang dapat diamati di dalam dunia nyata. Atau dia itu seperangkat konsep-konsep atau prinsip yang menjelaskan, memprediksi sebuah fenomena. Artinya, kalau teori itu sudah melebihi dari sekedar ide atau gagasan, tapi sudah yang namanya divalidasi, sudah diakui, sudah sahih gitu ya. Mereka bisa diterapkan di mana saja gitu. Misalnya ada teori Vygotsky tentang interaksi sosial, bahwa kecerdasan seorang peserta didik atau siswa itu dapat dibangun dari interaksi sosial. Jadi semakin banyak interaksi sosial, maka proses berpikir, kemampuan perkembangan kognitifnya itu akan meningkat. Itu teori. Tapi bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, di dalam IPS pun juga membahas tentang itu. Jadi ini yang bisa kita pelajari hari ini mengenai tentang definisi social science in primary school, ya, yaitu kita pelajari tentang struktur of social science, ya, ada fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan lanjutkan materi pada sesi berikutnya. Sampai jumpa. Selamat pagi semuanya.